Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kita beri kemuliaan bagi Bapa kita yang setia. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari seluruh jemaat GKT Gloria yang saat ini berada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2020 kembali kita dapat beribadah bersama melalui media online yang disiapkan oleh gereja kita. Mari kita mengikuti ibadah kita dengan hikmat, dan pada kesempatan ini saya mewakili atas nama majelis jemaat menyampaikan beberapa hal bagi kita semua. Yang pertama, selama pandemi virus corona ini masih berlangsung, maka gereja kita akan tetap memberikan pelayanan ibadah setiap minggu jam 8 pagi secara online, dan persekutuan doa malam pada hari Selasa pukul 20 WITA. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk mengikuti baik ibadah maupun persekutuan doa. Yang kedua, terima kasih atas khotbah yang akan disampaikan pada ibadah ini oleh Pendeta Suwartoyoho. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak selanjutnya. Yang ketiga, terima kasih juga untuk tim penata layanan ibadah yang sudah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Yang keempat, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, silakan menghubungi majelis dan hamba Tuhan di gereja kita. Kemudian yang kelima, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun selama sepekan. Selamat ulang tahun kepada Saudara Andreas Ferry Irawan pada tanggal 4 Mei, Ibu Eli Sumarni pada tanggal 4 Mei, Saudari Sarana Simanjuntak pada tanggal 10 Mei, Ibu Susilawati Mas Budi pada tanggal 7 Mei, Ibu Yenti Hakim pada tanggal 9 Mei. Selanjutnya, mari kita tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, serta menjaga pola hidup sehat. Dan yang terakhir, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan syukur atau persembahan perpuluhan, dapat memberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja di bawah ini, atau dapat membawanya ke gereja. Di gereja kami sediakan kotak persembahan. Demikian pengumuman dari kami. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini secara online, dan kita akan mengambil waktu saat teduh sejenak. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, marilah kita pujikan saat ku menyembah. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian.
saat ku menyembahmu. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan yang berikan kepada kami semua di tempat ini. Kami dapat boleh beribadah di tempat ini, di rumah kami maupun di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat boleh beribadah dengan baik, dan itu semua atas penyertaan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan yang begitu luar biasa dalam seminggu terakhir ini. Tuhan memberkati kami semua. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Jemaat silakan duduk kembali. Dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang 31 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dan kiranya kita terus berharap kepada Tuhan dan terus menyenangkan hati Tuhan. Kita pujikan menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai
yang emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tiba saatnya kita akan mengaku dosa kita akan berdoa. Saya akan memimpin Bapak Ibu Saudara. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu, sehingga kami lebih mengikuti nafsu kami ya Tuhan. Kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami sering menyakiti hati sesama kami. Bahkan kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Dan kiranya setelah kami menerima kasih karunia-Mu, kami bisa memperbaiki hidup kami dari segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah yang saya ambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan petunjuk hidup baru saya ambil dari kitab Roma yang ke-12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kiranya Tuhan
dapat menolong kita agar mendebutkan firman-Nya. Kita akan terus memujikan Tuhan, dan kita akan terus memuji Tuhan kita dengan pujian, nyanyi, dan bersorak-sorai. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan Bapak Ibu dapat memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara melalui rekening yang tersedia di layar online Anda. Dan kita akan pujikan Ku Bawa Korban Syukur. Sedia untuk membawakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan.
Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua. Kami boleh melakukan setiap hal di dalam kehidupan kami sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pergumulan jemaat. Kemudian kita berdoa untuk kebutuhan gembala sidang, hari pendidikan Aletheia. Kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, khususnya kiranya Engkau menolong dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, dalam setiap kesehatan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, dan banyak hal Tuhan yang mereka pergumulkan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan campur tangan, kiranya Engkau Tuhan memberikan pertolongan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam setiap menjalani hari-hari mereka yang penuh tantangan, yang penuh pergumulan. Kami menyerahkan semuanya untuk setiap jemaat-Mu, mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang masih muda, kiranya Tuhan Kau menolong setiap mereka di dalam segala hal yang mereka pergumulkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, untuk membutuhkan gembala sidang tetap yang akan memimpin, yang akan mengembalakan gereja-Mu tempat ini. Kiranya Tuhan Kau menolong untuk setiap pergumulan kami, seruan doa kami ya Tuhan. Engkau yang akan mengirimkan untuk gembala sidang sesuai waktu dan kehendak-Mu, dan biarlah semua juga untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan, hari pendidikan sekolah Aletheia ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong, Engkau memakai untuk SKA dimanapun berada. Kiranya Tuhan Engkau memakai untuk setiap guru-guru, mereka yang mengajar murid-murid. Tuhan kiranya Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, kerendahan hati, kesabaran untuk dapat mendidik anak-anak yang ada Tuhan. Mereka boleh menjadikan anak-anak ini menjadi orang yang takut akan Tuhan. Mereka boleh berhasil di dalam setiap studi mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka juga memiliki hati yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan Tuhan, dan juga menjadi kebanggaan bangsa negara kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau terus memakai untuk sekolah SKA ini untuk dapat menjangkau khususnya untuk jiwa-jiwa yang belum percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh ada, kami boleh hidup, kami boleh ada di tengah-tengah bangsa, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh menyatakan akan iman kami di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya Tuhan Kau menolong setiap kami semua, untuk orang-orang yang percaya ini, untuk menyatakan iman kami, kasih kami kepada orang yang belum mengenal Engkau. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, untuk Bapak Presiden kami Tuhan. Berikan hati yang bijaksana, berikan hati yang takut akan Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan untuk mengatasi segala persoalan-persoalan yang terjadi dalam bangsa ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk orang-orang yang mendukung. Kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan akan memimpin dan menyertai, dan biarlah Tuhan kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun dalam sepekan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Saudara Andreas Ferry Irawan, untuk Saudari Sarana Simanjutak, untuk Susilowati Musbani. Kami juga berdoa untuk Yenti Hakim. Kiranya Tuhan Kau menolong di dalam segala persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Engkau telah menyertai mereka, Engkau memberkati mereka, sehingga mereka boleh menikmati akan kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memakai, Tuhan memberkati persembahan kami untuk pelayanan di gereja-Mu tempat ini. Ini doa pengharapan kami ya Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Dan puji Tuhan, pada pagi hari ini kita terberkati oleh persembahan pujian dari Paduan Suara Gloria Church yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan.
sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. YouTube channel Health and Focus. Dan puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, dan kita pujikan dengan sayapmu. Jiwaku, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu kita tetap bersuka cita walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saya harapkan kita bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Secara khusus kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah sikap di dalam ibadah online. Sikap di dalam ibadah online. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Saat ini kami datang hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman di dalam perjalanan hidup kami, pedoman di dalam kami beribadah dalam situasi yang saat ini sedang mengalami pandemi Corona ini. Kami mohon berkat-Mu dan anugerah-Mu untuk hamba-Mu yang penuh kelemahan. Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang baik pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang pagi hari ini renungannya saya ambil dari beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama kita membuka Keluaran 9 ayat 13. Keluaran 9 ayat 13, kita bisa membuka bersama-sama di rumah kita masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun, dan katakanlah kepadanya, begini firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Selanjutnya kita bisa membuka firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat 28. Keluaran pasal 8 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Selanjutnya kita juga membuka firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 10 ayat yang ke-11. Keluaran pasal 10 ayat yang ke-11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Satu ayat lagi di dalam kitab Keluaran pasal 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, salah satu tujuan utama mengapa orang Israel meminta kebebasan kepada Firaun, dan ini juga menjadi perintah Tuhan adalah supaya orang Israel itu bisa beribadah dengan bebas. Selama ini mereka beribadah tidak dengan bebas, bahkan boleh dikatakan mereka hidup di dalam tekanan ketika mereka berada di tanah Israel. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita membicarakan tentang ibadah online. Banyak di antara kita yang mempunyai kesan-kesan yang berbeda tentang ibadah online ini. Ada yang punya kesan ibadah online ya ibadah yang seperti di gereja, hanya lokasinya di rumah. Ada yang mengatakan bahwa ibadah online itu belum ibadah yang sesungguhnya, karena kita tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Ibadah yang sesungguhnya itu di rumah Tuhan. Ada orang seperti itu. Bahkan ada orang dalam situasi yang seperti ini, lebih bagus saya tidak ibadah, wong saya tidak ke gereja. Dia berpikir bahwa ibadah yang benar itu adalah ibadah yang dilakukan di rumah Tuhan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat sejarah perjalanan ibadah melalui bangsa Israel, kita melihat bahwa sejarah di mana mereka beribadah itu
mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang beraneka macam. Ketika mereka di tanah Mesir dijajah, tentunya mereka tidak punya tempat ibadah. Mereka ibadah dengan sembunyi-sembunyi, bahkan tidak ada waktu untuk beribadah karena mereka bekerja sebagai budak. Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, pada saat mereka di padang gurun, mereka beribadah di mana? Kalau kita masih ingat, mereka beribadah di kemah suci yang bongkar pasang, yang tidak menetap. Terus perjalanan orang Israel demikian. Lalu ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka beribadah di mana? Mereka membangun bait suci di Yerusalem. Lalu bagaimana perkembangan di dalam perjanjian baru? Di perjanjian baru mereka mempunyai tempat ibadah sekaligus tempat pengajaran yang disebut sinagog. Lalu bagaimana ketika sejarah gereja mula-mula, ketika orang Kristen dianiaya, mereka tersebar, mereka beribadah di segala tempat, bahkan dikatakan ada yang beribadah di gua-gua. Selanjutnya berkembang, akhirnya kekristenan beribadah di gedung gereja seperti sekarang ini. Jadi kalau kita melihat sejarah tentang pola di mana umat Tuhan beribadah, kita akan melihat ternyata ibadah di luar gereja atau di luar gedung itu sudah pernah dilakukan oleh anak-anak Tuhan, dan Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi. Saudara, beberapa minggu-minggu ini kita tentu mengalami tekanan yang sangat berat karena kita tidak bisa beribadah lagi di gereja yang kita cintai, yaitu GKT Gloria Cakranegara. Tetapi seharusnya kita tetap mempunyai sikap ibadah yang benar pada saat kita beribadah dalam ibadah yang disebut ibadah daring online yang kita lakukan ini. Saya mengharapkan dan saya rindu kita mempunyai sikap yang benar ketika kita beribadah dalam ibadah online ini. Kita akan belajar dari nas-nas yang saya bacakan tadi. Kita akan merenungkan bagaimana sikap ibadah yang benar pada saat kita mengikuti ibadah dalam situasi yang sekarang ini kita mengadakan ibadah online. Kita akan belajar dari apa yang dikatakan oleh Raja Firaun kepada orang-orang Israel. Kita akan belajar di sana beberapa kebenaran yang harus kita ikuti dan kebenaran yang harus kita tolak, seperti yang diidekan oleh Firaun dalam teks-teks yang baru kita baca. Yang pertama yang harus kita miliki ketika kita beribadah dalam ibadah online adalah kita harus memiliki sikap yang sungguh-sungguh. Sikap yang pertama yaitu sikap sungguh-sungguh. Coba kita lihat Keluaran 8 ayat 28. Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Perhatikan di sini, Firaun mengatakan, kamu boleh pergi, tapi jangan pergi terlalu jauh dari Mesir. Itu berarti mereka harus beribadah di lingkungan Mesir. Apa maksud dari Firaun? Kamu boleh beribadah, tapi kamu harus beribadah masih dekat dengan Mesir. Itu artinya secara politik Firaun tetap ingin mengawasi orang-orang Israel supaya mereka tetap dikuasai oleh Firaun. Yang kedua, Firaun tidak ingin mereka itu beribadah menyembah kepada Allah yang selama ini dipercaya oleh orang Israel. Mereka itu harus tetap di dalam pengaruh kepercayaan Firaun. Oleh karena itu Firaun tidak ingin mereka beribadah jauh-jauh. Saudara, kalau kita beribadah harus sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah atau jangan main-main. Ibadah online adalah ibadah yang dilakukan di luar gereja.
Dan itu diizinkan karena situasi yang tidak memungkinkan. Sama seperti ketika orang-orang Israel masih di padang gurun, mereka beribadah di kemah suci. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ibadah di rumah, kita harus memiliki sikap yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu apa? Sungguh-sungguh tentunya kita harus persiapan, tidak ala kadarnya. Misalnya saja kita ibadah, kita setel YouTube 7:30. Ya 7:30 itu fisik kita, persiapan kita sama seperti kalau kita ke gereja. Kita sudah mandi, kita sudah pakai pakaian rapi, dan kemudian kita mulai belajar tepat waktu. Kalau di setel YouTube-nya itu 7:30 pagi, berarti kita harus mulai on time. Yang memprihatinkan kadang-kadang ada orang-orang yang beribadah online itu masih memakai pakaian tidur misalnya, atau belum mandi dan sebagainya. Saudara-saudara, ini adalah sikap-sikap yang tidak pantas. Atau bahkan beribadah tidak dengan sungguh-sungguh, sepertinya karena di rumah sedikit lebih santai, sambil minum kopi, sambil makan pisang goreng dan sebagainya. Saya harapkan ini tidak dilakukan, karena ini adalah sikap yang tidak sungguh-sungguh. Orang Israel diharapkan oleh Tuhan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, tetapi Firaun mengatakan jangan sungguh-sungguh. Kita harus ikut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Keluaran 23 ayat 25 berbunyi demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, janji luar biasa di sini. Kalau orang-orang Israel itu beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu akan memberkati kebutuhan jasmani dan menjauhkan dari segala penyakit. Bukankah itu kerinduan kita? Kita beribadah mendapatkan berkat, maka kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, sikap apa yang harus kita miliki ketika kita melakukan ibadah online? Yang kedua adalah di dalam ayat Keluaran 10 ayat 11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Nah, di dalam bagian ini Firaun itu memerintahkan kamu boleh beribadah, tetapi yang beribadah itu hanyalah laki-laki, tetapi yang lain itu tidak boleh. Saudara, ini yang diajarkan oleh Firaun. Lalu bagaimana sikap kita? Kalau kita beribadah online, ya kita semuanya harus datang beribadah. Tentunya anak-anak memang sulit, saya tahu. Tetapi semuanya, apalagi di gereja kita belum ada ibadah online untuk remaja, untuk pemuda. Ajaklah semuanya. Suami istri juga. Saya kemarin melihat status seseorang, dia ibadah online, ibadah sendirian. Lalu iseng-iseng saya tanya, loh kok kenapa? Istrinya kok tidak ibadah? Kebetulan dia cukup dekat dengan saya. Iya musuh, istri saya sedang tidur, tidak bisa bangun. Waduh, sayang sekali. Lalu saya tanya lagi, anak-anak bagaimana? Anak-anak juga seperti itu. Waduh. Ya mudah-mudahan nanti siang atau sore dia bisa setel lagi, dia bisa beribadah. Tetapi itu kok rasanya tidak mungkin. Saudara-saudara, ibadah online adalah ibadah yang harus kita lakukan bersama-sama. Semangatnya harus semangat kekeluargaan. Semangatnya adalah semua keluargaku aku ajak untuk bersama-sama beribadah. Ini harus.
Ini harus. Karena apa? Harus semua diajak. Karena firman yang akan kita dengarkan itu adalah diberikan buat kita semuanya. Jangan kita memilih-milih firman Tuhan. Oh, firman Tuhan ini khusus untuk laki-laki, khusus untuk perempuan, khusus untuk anak-anak dan sebagainya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus punya prinsip bahwa ibadah itu begitu penting. Maka ibadah itu harus kita lakukan bersama-sama, secara khusus mereka yang sudah berkeluarga. Semuanya harus kita lakukan. Ibadah ini bukan untuk kalangan-kalangan tertentu, tetapi untuk semua jemaat GKT Gloria. Semua harus dibentuk oleh firman Tuhan. Semua butuh firman Tuhan, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang banyak sekali membuat kadang-kadang hati kita khawatir, takut dan sebagainya. Kita membutuhkan pemulihan dari firman Tuhan, dan suami istri harus duduk bersama beribadah dalam suasana ibadah online ini. Ajaklah semua keluarga untuk duduk bersama. Saudara-saudara, ingatlah bahwa ibadah yang benar itu adalah ibadah yang mengubah kehidupan. Dan yang diubah dalam keluarga itu apa? Semuanya. Bukan hanya, oh firman Tuhan ini buat laki-laki, buat suami, oh ini untuk istri, oh ini untuk anak-anak, bukan, tetapi untuk semuanya. Firman Tuhan itu diperlukan untuk kita semuanya dalam situasi yang sekarang ini kita mengalami kesulitan dan tantangan hidup. Matius 15 ayat 8 sampai 9 berbunyi demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan menegur para ahli-ahli agama, orang-orang Farisi yang kelihatannya beribadah kepada Tuhan tetapi tidak bisa menjaga sikapnya. Maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin dalam situasi kondisi di mana kita sekarang ini mengalami tantangan, kesulitan akibat pandemi corona ini, kita bisa kuat, keluarga kita bisa tangguh, maka semuanya harus datang beribadah. Tidak boleh ada yang absen. Itu yang harus ada di dalam semangat ibadah gereja GKT Gloria. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu di gereja kita ini ada program, yaitu persekutuan wilayah. Persekutuan wilayah keluarga, persekutuan wilayah keluarga. Masih ingat ya? Baru berjalan berapa kali langsung kena corona ini, akhirnya kita berhenti. Sebenarnya kelebihan ibadah wilayah itu adalah melatih setiap keluarga untuk mereka itu bisa beribadah, bisa memimpin ibadah. Pertanyaan saya itu begini, andai kata internet ini tiba-tiba hang, lalu kita tidak bisa online, tetapi kita bisa tetap beribadah kalau kita sudah melatih jemaat-jemaat kita itu bisa memimpin ibadah. Ya kan? Jadi sebenarnya kita juga harus mempersiapkan diri sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa belajar beribadah dengan baik. Walaupun ibadah itu kita lakukan di rumah, walaupun mungkin suatu ketika mungkin internet atau kuota kita habis, kita alasan tidak beribadah, kita bisa beribadah. Karena ibadah itu kita perlukan untuk semuanya. Jadi bersyukurlah kalau hari ini kita masih bisa online, kita masih bisa punya uang untuk membeli kuota. Yang tidak punya, kita tetap bisa beribadah dengan panduan yang tertulis yang dibagikan via WA oleh gereja. Itu tujuannya untuk apa? Menolong kita. Kalau kita tidak bisa buka YouTube, kita bisa ibadah sendiri di dalam ibadah yang ada panduannya. Biarlah kita memiliki sikap yang benar, yaitu ibadah itu untuk semuanya, bukan digolong-golongkan. Yang ketiga, menarik Keluaran 10 ayat 24.
Firaun berkata, memanggil Musa dan berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Ibadah online harus dilakukan dengan benar, dengan semangat tetap memberikan persembahan. Perhatikan, Firaun ngomong, kamu boleh beribadah, tetapi kamu tidak boleh bawa kambing dombamu, sapimu, kamu harus tinggalkan. Lalu apa jawab Musa? Ayat 25, Keluaran 10 ayat 25. Tapi Musa berkata, bahkan korban sembilan dan korban bahkan harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Musa nolak, tidak bisa. Kita ini kalau beribadah harus bawa persembahan. Jadi sikap yang benar yang harus kita miliki di dalam ibadah online yang kita lakukan, kita harus tetap punya semangat memberikan persembahan. Kolekte harus tetap diberikan. Perpuluhan, kalau ada ucapan syukur tetap harus diberikan. Loh Pak Pendeta, kan tidak ada kantong kolektor yang beredar. Iya, kita bisa belajar bertanggung jawab. Misalnya saja kita simpan dulu di amplop. Kalau kita repot transfer, tidak punya cara mentransfer, tidak punya fasilitas, kita bisa simpan di amplop. Kita bisa kumpulkan. Kita nanti bisa berikan di gereja, ada kotak persembahan. Karena apa? Ini adalah sikap yang benar, walaupun ibadah kita online, tetapi kita harus mempunyai panduan bahwa ibadah itu harus disertai dengan ucapan syukur, yaitu membawa persembahan. Ini yang dilakukan oleh Musa. Saudara-saudara, saya yakin anak-anak Tuhan tetap dipelihara dalam situasi yang sulit ini. Kalau memang tidak ada uang untuk persembahan, ya tidak perlu. Tetapi kalau ada, dan kalau kita diberkati Tuhan, harus tetap memberikan persembahan, saudara-saudara. Jadi saya ingatkan kepada jemaat GKT Gloria, kita harus memandang dalam situasi yang sulit, justru kita harus tetap memberikan apa yang sudah menjadi miliknya Tuhan. Tuhan akan mencukupi kebutuhan saudara. Ingat, Tuhan Yesus pernah memuji persembahan seorang janda miskin. Bukan berarti Tuhan meremehkan persembahan orang-orang kaya, orang-orang terpandang, bukan. Bukan karena Yesus punya belas kasihan, oh janda ini sangat kasihan sekali, maka kupuji persembahannya, bukan. Janda miskin itu dipuji oleh Tuhan memberikan persembahan karena dalam situasi kekurangan, disitulah dia memberikan persembahan dengan iman. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar memberikan persembahan kepada Tuhan dalam ibadah kita, ibadah online. Saya tunjukkan satu gambar. Ada satu gambar yang menarik, yaitu ada orang memberikan persembahan dalam ibadah online itu dengan memasukkan di dalam tempat penutup untuk kue atau untuk nasi. Saudara bisa lihat gambar ini ya, saudara bisa perhatikan gambar ini. Saya ketika melihat orang ini, wah luar biasa. Orang ini bukan orang yang berlimpah-limpah, bukan. Tetapi orang yang saya tunjukkan ini adalah orang yang tetap setia dalam situasi sulit. Dia masih memberikan persembahan dalam ibadah online lagi. Bagaimana dengan kita? Mari kita belajar memberikan persembahan. Mari kita belajar dalam situasi ibadah online ini, kita mempunyai sikap yang sungguh-sungguh. Kita mau mempunyai sikap bahwa ibadah ini penting untuk semuanya, dan kita punya sikap bahwa saya harus tetap memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mari
cara pandang kita terhadap ibadah diubah. Ketika kita melakukan sikap yang benar, saya yakin kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu tidak hanya kita jumpai dan kita lakukan dan kita alami di gereja saja, tetapi dimanapun saudara beribadah. Kalau saudara punya sikap yang benar, sungguh-sungguh, sepenuh hati, belajar memberikan yang terbaik, pasti saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Kata-kata yang indah berbunyi demikian: pintu gereja tertutup, mimbar gereja tertutup, tetapi di luar gereja bermunculan mimbar-mimbar yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Biarlah ini terjadi di GKT Gloria. Kita tidak tahu sampai kapan ibadah online ini kita lakukan. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya dimanapun saudara berada, saudara akan berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, yang akan menyertai kita, yang akan menolong kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian, menolong kita untuk tetap terus bisa melewati hari-hari yang ada di depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah firman Tuhan ini mengubah hidup hamba-Mu dan setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan, supaya kami sadar bahwa ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap hadir. Bagian kami adalah kami mempunyai sikap yang benar ketika kami beribadah dalam ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Tolonglah kami Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak kami dalam situasi yang saat ini kami sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Kami tetap semangat bekerja, kami tetap semangat beribadah, dan Tuhan jaga sertai, tolong jemaat GKT Gloria ini. Kami berdoa agar jemaat kami tidak ada yang terinfeksi COVID ini ya Bapa. Tuhan berikan kami kemampuan, kebijakan untuk bisa menjaga kesehatan kami, dan kami bisa mengatur pola hidup kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai. Kiranya sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya dapat menjadi pelita pedoman buat hidup kita. Dan kita akan respon firman Tuhan tersebut ketika pujikan Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku.
mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita pujikan doksologi dan amin song. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.